Belajar Nusantara bareng kita bersama saya Kak Putri yang akan mengajak kalian buat belajar budaya-budaya yang ada di Indonesia nih pastinya. Nah, hari ini kita kedatangan dua tamu spesial, yaitu kakak-kakak yang hebat yang mau menceritakan keunikan budaya yang ada di daerah mereka nih. Nah, tentunya ada tamu spesial kita ya, hari ini sudah hadir. Bisa diperkenalkan dulu Kak, namanya siapa? Nama saya Paskalia Pratiwi dari Kalimantan Barat. Saya sendiri pada Sena dari Klaten, Jawa Tengah. Oke Kak, sebelumnya terima kasih banyak ya Kak udah mau menyempatkan waktunya buat sharing nih apa aja yang unik di budaya kalian. Pertama kita mau bahas dulu nih dari pulau kita, Pulau Jawa. Nah, di sini ada Kak Eva. Nah, bisa diceritakan nggak sih Kak kira-kira budaya yang ada di daerah Kakak ini apa aja sih? Jadi gini Kak, di Klaten itu lebih dikenal dengan kota seribu mata air atau seribu umbul gitu ya Kak. Nah, yang mana umbul itu sendiri memiliki arti yang mana itu air yang bersumber langsung dari tanah. Nah, yang makanya kalau di Klaten itu bisa dinamakan dengan kota seribu umbul. Kalau kira-kira apa aja sih Kak umbul-umbul yang biasa lagi kayak terkenal gitu di sana? Mungkin ada umbul-umbul yang spesial atau yang yang bagaimana begitu? Menurut Kakak ada nggak sih? Ada Kak, itu salah satunya di Umbul Manten ya. Nah, Umbul Manten itu sendiri ada kisah ya. Itu ada sepasang pengantin yang dia itu kabur selama sebelum menjelang pernikahannya selama 40 hari dia tuh kabur terus ke Umbul Manten tersebut. Makanya beliau bersembunyi di situ sehingga bisa dinamakan Umbul Manten. Itu gunanya tuh buat apa sih Kak umbul itu? Kira-kira? Kalau untuk manfaat umbul sendiri ya Kak, kan itu sumber mata air ya yang dekat dengan Gunung Merapi. Kalau di warga Klaten itu biasanya digunakan untuk sebagai pengairan sawah, terus ya itu tadi sebagai salah satu banyak wisata ya seperti umbul-umbul di Klaten banyak sekali yang seperti itu untuk digunakan wisata. Berarti umbul ini sebenarnya buat banyak banget ya gitu. Bisa buat wisata gitu, bisa buat kehidupan juga. Kita terbang nih ke Pulau Kalimantan nih. Di sini ada Kak Tili. Nah, Kak, saya mau tanya nih, saya kan pernah dengar nih Kak ada tradisi yang namanya Gawai Dayak. Nah, Kakak bisa jelasin nggak sih Gawai Dayak itu tuh apa? Betul sekali. Nah, Gawai Dayak itu adalah sebuah tradisi suku Dayak. Itu tuh seperti upacara syukur orang Dayak. Seperti selesai panen padi, orang Dayak tuh setiap tahunnya mereka merayakan upacara Gawai Dayak. Seperti itu Kak. Oh begitu, berarti upacara syukur kita ya Kak? Iya, benar. Benar sekali. Apa aja sih Kak yang ada di dalamnya itu, di dalam Gawai Dayak itu? Eh, di dalamnya itu biasanya orang Dayak tuh saat upacara itu mereka tuh memakai baju adat seperti makan makanan tradisi itu sudah disediakan oleh kepala adatnya gitu Kak. Oke, nah guys langsung aja nih pasti kalian nunggu-nungguin ini kan. Kita mau tanya nih makanan khas yang ada di daerah mereka nih ya. Kita mulai dulu dari Pulau Kalimantan nggak ya? Yang tadi habis membahas Gawai Dayak nih guys. Nah, Oh iya. kira-kira makanan khas apa sih Kak yang dari sana yang ada di upacara Gawai Dayak tersebut? Oh baik, kalau untuk makanan khasnya itu orang Dayak tuh biasa kalau di sana bahasanya kalame. Nah jadi kalame itu tuh adalah makanan khas orang Dayak. Itu tuh nggak boleh ketinggalan sama sekali Kak. Kalau saat upacara syukur seperti Gawai Dayak ataupun ada upacara lainnya itu harus ada makanan namanya kalame. Oke. Kenapa kok bisa? Kenapa bisa namain kalame Kak? Nah itu tuh makanan kalame itu makanan ciri khas orang Dayak tuh. Kalau zaman dulu tuh nenek moyangnya tuh membuat sebuah makanan khas karena dulunya itu orang yang kita tahu ya. Jadi mereka tuh membuat ciri khas makanan tersendiri biar bisa dikenang turun temurun kepada penerusnya. Kita lanjut nih, kalian pasti nungguin kan makanan khas dari Jawa ini yang berbeda dari yang biasa kita ya.
bisa Kak Eva ceritain nggak kira-kira makanan khas apa sih yang dari Klaten tuh Kak? Nah, kalau untuk Klaten sendiri ya Kak, mungkin biasanya udah mengenal itu apa namanya soto ya Kak. Iya, Soto kan biasanya kan dominan dengan kuah. Kuah. Ya, Iya, kalau ini beda Kak di Klaten. Klaten itu soto itu tanpa kuah. Jadi soto ya hanya dengan isiannya soto biasa, terus dengan varian bisa ditambahkan dengan mendoan atau bisa ditambahkan dengan sambal. Cuma itu aja tapi rasanya nikmat sekali. Waduh, Patut enak dicoba juga ini. ya. Patut Iya, dicoba bisa ya. coba. Terus kalau berarti beda ya Kak, kalau di sini kan soto pasti kuah tuh Kak. Iya. Nah itu tuh kira-kira ada apa ya? Kayak mungkin sejarahnya mungkin atau apa kenapa bisa soto itu tanpa kuah gitu? Iya, mungkin untuk sejarahnya sendiri untuk mungkin waktu musim kemarau ya Kak, mungkin nggak menemukan air, terus karena keringan, akhirnya ya itu tanpa kuah. Oh, berarti mau nggak mau ya. Iya, mau nggak mau ya tanpa kuah aja gitu. Kalau menurut Kakak nih rasanya beda nggak sama soto yang pakai kuah? Beda sih ada Kak. Kalau pakai kuah kan ada rasa kesegarannya sendiri. Nah, tapi kalau tanpa kuah itu tuh rasanya mungkin lebih dominan ke rasa pedasnya atau kalau sambal-sambalnya atau rasa isiannya itu. Gitu. Oke Kak, terima kasih banyak ya Kak udah mau berbagi cerita tentang budaya-budaya yang ada di daerah Kakak nih. Nah, kalian jangan lupa melestarikan budaya yang ada di daerah kalian masing-masing. Kalian tahu kan pasti tugas kita adalah menjaga, menghargai, dan menghormati budaya yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. Bareng kita. Saya Kak Putri pamit undur diri. Terima kasih. Bye. Mana sih? Ya ampun Mina itu jadinya. Apa? Ini sedia kan? Ini Yang kuyang aja.